Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada hari ini kita akan belajar matematika kelas 4, yaitu cara menentukan FVB. Anak-anak, sebelum kita mengetahui cara menentukan FVB, terlebih dahulu kita harus ketahui pengertian dari FVB. FVB adalah kepanjangan dari faktor persekutuan besar. Coba kita simak pengertian kata demi kata faktor persekutuan besar berikut. Yang pertama, ada kata faktor. Faktor disebut juga dengan pembagi. Jadi, untuk mencari FVB, kita lakukan dengan pembagian. Selanjutnya ada kata persekutuan. Persekutuan artinya pembagi yang mempunyai angka yang sama antara dua bilangan yang akan ditentukan FVB-nya. Jadi, setelah dilakukan pembagian, selanjutnya kita lihat atau cari tahu angka yang manakah yang sama antara kedua bilangan yang ingin ditentukan FVB-nya. Selanjutnya ada kata besar. Besar di sini artinya angka yang paling banyak atau angka yang paling besar antara angka yang sama dari dua bilangan. Jadi, setelah diketahui nilai yang sama, selanjutnya kita lihat manakah angka yang paling besar di antara angka yang sama tadi. Jadi, FVB adalah pembagi yang bernilai atau berangka sama dari dua bilangan dan merupakan angka yang paling besar. Anak-anak, sekarang kalian telah mengerti apa sih pengertian FVB itu. Selanjutnya, kita akan mencari tahu cara menentukan FVB. Hari ini kita akan belajar cara menentukan FVB dengan dua cara, yaitu yang pertama faktorisasi atau pembagi. Simak contoh berikut. Tentukan FVB dari 4 dan 6. Ingat, kata faktor atau pembagi. Jadi, yang dicari tahu dulu adalah faktor dari 4. Kalian masih ingat kan cara mencari faktor? Ya, dilakukan dengan pembagian. Yang pertama, 4. Kita lihat 4. Apakah 4 bisa dibagi dengan 1? Ya, jawabannya bisa. Hasilnya adalah 4. Anak-anak, yang perlu kalian ketahui bahwa dalam faktor itu, yang pertama, kalian harus mencari tahu pembagi dari angka yang terkecil, yaitu 1. Selanjutnya, angka-angka atau bilangan yang lainnya. Ayo kita lanjutkan. 4. Apakah 2 bisa dibagi dengan 4? Jawabannya ya. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Selanjutnya, angka 3. Kita coba angka 3. Apakah 4 bisa dibagi dengan 3? Jawabannya tidak bisa. 4 tidak bisa dibagi 3. Selanjutnya, angka 4. Apakah 4 bisa dibagi 4? Ya, bisa. Hasilnya adalah 1. Sehingga diketahui faktor dari 4 yaitu 1, 2, dan 4. Setelah kita mengetahui faktor dari 4, selanjutnya yang kita akan cari tahu adalah faktor dari 6.
sama cara mencari faktor dari 4 tadi. Yang pertama, kita mulai dari pembagian dari angka yang paling terkecil, yaitu angka 1. 6 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 6, berarti dapat dibagi. Selanjutnya, angka 2. 6 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Jadi bisa juga angka 2. Selanjutnya angka 3. 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Kemudian kita coba angka 4. 6 dibagi 4, apakah bisa dibagi? Ya, tidak bisa dibagi. Kemudian kita coba dengan angka 5. 6 dibagi 5, apakah bisa dibagi? Tidak bisa juga. Selanjutnya angka 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi 6 bisa dibagi dengan 6. Jadi faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Setelah mengetahui faktor dari 4 dan 6, selanjutnya yang kita ingin cari tahu lagi yaitu persekutuan atau angka yang sama dari faktor 4 dan 6. Coba kalian perhatikan, apakah ada angka yang sama antara faktor 4 dan 6? Ya, ada ya. Angka yang sama antara kedua bilangan di atas yaitu angka 1 dan angka 2. Itulah persekutuan dari faktor 4 dan 6, yaitu 1 dan 2. Selanjutnya kata besar. Nah, di sini kita cari tahu angka yang terbesar antara 1 dan 2 tadi adalah ya 2. 1 lebih kecil daripada 2, atau 2 lebih besar daripada 1. Sehingga FEB dari 4 dan 6 adalah 2. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui cara menentukan FEB menggunakan faktorisasi? Ya, saya harap anak-anak sudah paham ya cara menentukan FEB dengan menggunakan faktorisasi. Selanjutnya cara menentukan FEB yang kedua, yaitu dengan cara pohon faktor. Simak contoh berikut ini. Tentukan FEB dari 4 dan 6. Jadi, yang pertama yang harus kita tentukan adalah pohon faktor 4 dan 6. Apakah kalian masih ingat cara membuat pohon faktor? Ya, cara membuat pohon faktor adalah melakukan pembagian. Oke. Selanjutnya kita cari pohon faktor angka 4. 4, kemudian kita tulis pohon faktor, kemudian kita cari tahu 4 dibagi dengan angka yang terkecil atau angka pembagian paling kecil, yaitu angka 2. Apakah 4 bisa dibagi dengan 2? Ya, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga diperoleh pohon faktor dari 4 adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Selanjutnya yang kita cari adalah pohon faktor bilangan 6. Kita tulis 6, kemudian pohon faktor. Sama dengan mencari pohon faktor 4, kita bagi dengan angka terkecil yaitu 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Apakah 3 bisa dibagi lagi?
Ya, jawabannya sudah tidak bisa ya. Jadi 3 adalah angka atau bilangan terakhir dari pohon faktor 6. Jadi pohon faktor 6 adalah 2 dikali dengan 3. Coba kita perhatikan hasil pohon faktor 4 berikut. Hasil pohon faktor 4 yaitu 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2. Selanjutnya, hasil pohon faktor 6 adalah 2 kali 3. Selanjutnya yang kita cari adalah persekutuan atau angka yang sama. Nah, anak-anak, manakah angka yang sama dari hasil pohon faktor 4 dan 6? Ya, angka yang sama dari faktor 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dan 2. Kalau 3 tidak ada ya samanya, hanya di pohon faktor 6 saja yang ada angka 3-nya. Di pohon faktor 4 tidak ada angka 3-nya. Sehingga angka yang sama antara kedua bilangan di atas yaitu 2 pangkat 2 dan 2. Selanjutnya kita mencari tahu besar. Tapi ingat ya anak-anak, ingat kata kunci berikut ini. Jika menggunakan cara pohon faktor, maka yang diambil adalah pangkat yang terkecil, bukan pangkat yang terbesar ya. Jadi ketika kita menggunakan cara pohon faktor, maka yang diambil adalah pangkat yang terkecil. Nah, anak-anak, manakah pangkat yang terkecil di antara faktor 4 dan 6 di atas? Atau antara 2 pangkat 2 dan 2? Ya, jadi pangkat yang terkecil antara 2 pangkat 2 dan 2 adalah 2 ya, bukan 2 pangkat 2. Sehingga FVB dari 4 dan 6 bisa diketahui adalah 2. Paham ya dengan penjelasan saya? Oke, semoga anak-anak bisa memahami ya cara menentukan FVB dengan menggunakan cara faktorisasi dan pohon faktor. Baik. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan tadi, selanjutnya kalian kerjakan tugas berikut ini. Tentukan FVB dari bilangan berikut. Yang pertama 10 dan 15, yang kedua 12 dan 50, yang ketiga 24 dan 36. Kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Nanti tugasnya dikirim melalui WA pribadi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi kita untuk hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.